Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Arini selalu percaya bahwa Satria adalah definisi suami ideal. Pria itu bekerja keras sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan rintisan, dan selama 3 tahun pernikahan mereka, Satria tidak pernah membiarkan Arini kekurangan. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam 6 bulan terakhir. Rumah kontrakan mereka yang sederhana tiba-tiba berganti menjadi apartemen di kawasan Senopati. Satria juga baru saja membelikan Arini tas desainer yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Satria. "Mas, apa bonus kantormu sebesar itu?" tanya Arini suatu pagi saat mereka sedang sarapan. Satria tersenyum, tipe senyum menenangkan yang selalu berhasil membungkam keraguan Arini. "Proyek baruku tembus pasar internasional, Rin. Ini hasil kerja kerasku lembur setiap akhir pekan. Nikmati saja ya." Namun, rasa penasaran Arini adalah kutukan. Sore itu, saat Satria sedang mandi, ponsel suaminya tertinggal di atas meja dalam keadaan tidak terkunci. Arini melihat notifikasi masuk dari aplikasi perbankan. Ia membuka riwayat mutasi. Jantungnya berdegup kencang saat melihat angka-angka yang tertera di sana. 01-10-2025, CR 100 juta rupiah, transfer dari LR Management. 01-09-2025, CR 100 juta rupiah, transfer dari LR Management. 01-08-2025, CR 100 juta rupiah, transfer dari LR Management. Arini menutup mulutnya. 100 juta rupiah setiap bulan. Itu hampir 10 kali lipat gaji bulanan Satria. Siapa LR, dan layanan apa yang diberikan Satria hingga ia dibayar semahal itu? Logika Arini mulai berputar liar. Perusahaan rintisan tempat Satria bekerja tidak pernah memberikan bonus dalam angka bulat dan rutin seperti itu. Apalagi dengan keterangan manajemen yang sangat tidak spesifik. Saat Satria keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, ia melihat Arini berdiri mematung memegang ponselnya. Suasana kamar yang tadinya hangat mendadak membeku. "Rin, kenapa kamu pegang HP-ku?" Suara Satria terdengar rendah. Ada nada waspada yang tidak bisa ia sembunyikan. Arini membalikkan layar ponsel itu ke arah Satria. "Siapa LR, Mas? Dan pekerjaan apa yang mengharuskanmu menerima 100 juta setiap bulan?" Satria terdiam. Ia tidak langsung membantah atau marah. Ia justru menghela napas panjang, sebuah reaksi yang jauh lebih menakutkan bagi Arini daripada sebuah teriakan. "Itu uang halal, Rin. Aku tidak mencuri, aku tidak korupsi," jawab Satria pelan. "Lalu apa? Jual diri?" tanya Arini sarkastik. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia takut jawaban itu benar. Satria mendekat, mencoba memegang bahu Arini, namun Arini menghindar. "Ini hanya kontrak konsultasi, Rin. Aku menemani seseorang yang butuh koneksi bisnis. Hanya malam minggu, hanya bicara. Uang itu untuk kita, Rin, untuk rumah kita, untuk masa depan anak-anak kita nanti. Apa salahnya menjual sedikit waktu kalau hasilnya bisa mengubah hidup kita?" Arini menatap suaminya dengan pandangan asing. "Menjual waktu atau menjual kesetiaan, Mas?" Hari Sabtu biasanya menjadi hari favorit kami. Dulu kami akan menghabiskan waktu dengan memasak mie instan bersama atau sekadar menonton film bajakan di laptop. Namun kini, hari Sabtu berubah menjadi hari yang paling mencekam bagiku. Pukul 5 sore, Satria sudah sibuk di depan cermin. Ia tidak mengenakan kemeja kantong yang biasa, yang kerahnya sedikit lusuh karena sering dicuci. Sore ini, ia mengenakan kemeja sutra berwarna charcoal yang pas di badannya, jam tangan Rolex yang ia klaim sebagai barang KW super, dan menyemprotkan parfum yang aromanya sangat maskulin namun berat. "Mas, proyek konsultasi macam apa yang mengharuskanmu dandan seperti model majalah?" tanyaku sambil bersandar di bingkai pintu kamar. Satria tidak menoleh. Ia sibuk merapikan rambutnya dengan pomade. "Klienku orang kelas atas, Rin. Penampilan adalah investasi. Kalau aku terlihat kusam, mereka tidak akan percaya pada saran bisnisku." "Saran bisnis apa, Mas? Sampai tengah malam, setiap minggu?" Satria menghentikan gerakannya.
Ia berbalik dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia berjalan mendekat, lalu mengecup keningku. Jangan terlalu banyak berpikir. Ingat kan sepatu yang kamu inginkan di mall kemarin? Besok pagi kita beli. Anggap saja ini pengorbananku agar kamu bisa hidup seperti ratu. Kalimat itu bukannya menenangkan, malah terasa seperti tamparan. Ia seolah sedang menyuap rasa bersalahku dengan barang-barang mewah. Satria berangkat pukul 7 malam dengan mobil sedan Eropa yang baru ia cicil. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku segera memanggil ojek online yang sudah kupesan lewat ponsel temanku. Aku tidak ingin Satria curiga jika melihat riwayat perjalananku. Ikuti mobil hitam itu, Pak, tapi jangan terlalu dekat, bisikku pada driver ojek. Mobil Satria membelah kemacetan Jakarta menuju jantung kota. Aku mengira ia akan berhenti di sebuah gedung perkantoran di Sudirman, namun dugaanku salah. Mobil itu berbelok ke sebuah area residensial super mewah yang dikenal dengan keamanan berlapisnya, The Royal Penthouse. Aku turun di gerbang depan, tidak bisa masuk karena akses yang sangat ketat. Dari kejauhan, aku melihat mobil Satria masuk ke lobi utama. Seorang valet membukakan pintunya dengan hormat. Satria turun, menyerahkan kunci, dan berjalan masuk dengan langkah percaya diri. Aku berdiri di trotoar, di bawah lampu jalan yang remang-remang, merasa sangat kecil. Di sana, di salah satu unit paling atas gedung itu, suamiku akan menghabiskan malam minggunya. Tiba-tiba, ponselku bergetar, pesan WhatsApp dari Satria. Rin, aku sudah sampai di lokasi proyek. Mungkin pulang jam 2 pagi karena diskusinya panjang. Jangan lupa makan malam ya sayang, I love you. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap gedung pencakar langit di depanku. Diskusi panjang, di dalam gedung yang hanya berisi apartemen hunian mewah. Aku mulai menyadari bahwa LR Management yang mengirim uang 100 juta itu bukanlah perusahaan konsultan. Itu adalah sebuah kode. Dan Satria bukan sedang menjual otaknya untuk strategi pemasaran, melainkan menjual kehadirannya untuk mengisi kesepian seseorang yang mampu membeli manusia seharga 100 juta per bulan. Rasa mual mulai menjalar di perutku. Uang 100 juta itu tiba-tiba terasa seperti kotoran yang melumuri seluruh isi apartemen kami yang baru. Minggu pagi seharusnya menjadi waktu bagi kami untuk bangun terlambat dan menikmati kopi di balkon. Namun, suasana di meja makan terasa sepi seperti kuburan. Satria pulang pukul 3 pagi, dan ia masih tertidur lemas saat aku mulai merapikan pakaian-pakaian kotornya untuk dimasukkan ke mesin cuci. Aku mengambil kemeja charcoal yang ia pakai semalam. Saat aku mengangkatnya, sebuah aroma langsung menusuk indera penciumanku. Itu bukan aroma parfum maskulin milik Satria yang ia semprotkan saat berangkat. Ada aroma lain yang menempel di serat kain bagian bahu dan kerah. Aroma bunga lili yang sangat elegan, jenis parfum wanita yang harganya mungkin jutaan rupiah per botolnya. Wangi itu begitu pekat, seolah-olah ada seseorang yang menyandarkan kepalanya di bahu Satria dalam waktu yang sangat lama. Tanganku bergetar. Aku membalikan kerah kemeja itu. Di sana, di dekat kancing kedua, terdapat noda tipis berwarna kemarahan. Bukan darah, melainkan sapuan lipstik berwarna nude yang sangat halus. Hanya bicara, Mas, bisikku lirih. Air mata yang sejak semalam kutahan kini menetes, jatuh tepat di atas noda lipstik itu. Aku tidak langsung melabraknya. Aku butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar noda kain. Aku merogoh saku celana bahan yang ia pakai semalam. Di saku belakang, aku menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Sebuah strok dari bar privat di dalam The Royal Penthouse. 2 gelas Macallan 12 Years, 1 plate of oysters. Total Rp4.500.000. Status, paid by member, account 889, Madam R. Madam R, aku mengeja nama itu. Inisial R yang sama dengan LR pada mutasi rekeningnya. Sedang apa, Rin? Suara berat Satria membuatku tersentak. Ia berdiri di ambang pintu ruang cuci, hanya mengenakan celana pendek. Matanya merah karena kurang tidur, tapi tatapannya langsung tertuju pada kemeja yang sedang kupegang. Wangi siapa ini, Mas? Aku mengangkat kemeja itu tepat di depan wajahnya. Dan siapa Madam R ini? Apa diskusi bisnis sekarang dilakukan sambil minum whisky mahal dan makan tiram sampai jam 2 pagi? Satria mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak frustrasi, bukan malu. Rin, sudah kubilang, klienku itu sosialita. Dia butuh teman bicara yang sepadan. Dia membayar mahal karena dia tidak mau pergi ke klub sendirian. Tiram dan whisky itu hanya fasilitas. Aku tidak menyentuhnya secara fisik. Lalu noda lipstik ini. Apa dia bicara terlalu dekat sampai bibirnya menempel di bajumu? Suaraku mulai meninggi. Dia menangis, Rin. Satria membentak, membuatku terdiam. Dia sedang berduka karena suaminya baru meninggal setahun lalu. Dia hanya butuh bahu untuk bersandar sebentar. Hanya itu. 100 juta itu bukan untuk seks, Rin. Itu untuk kesabaranku mendengarkan ceritanya yang membosankan setiap minggu. Kesabaran atau harga diri, Mas? Aku menatapnya dengan pandangan muak. Kamu membiarkan wanita lain bersandar padamu, sementara istrimu sendiri mati rasa di rumah menunggu suaminya pulang membawa uang haram. Jangan sebut itu uang haram. Satria menunjuk wajahku. Uang itu yang membayar cicilan apartemen ini. Uang itu yang membelikan tas yang kamu pakai kemarin.
Kalau kamu merasa uang itu kotor, kembalikan tasnya. Kita pindah lagi ke rumah kontrakan yang bocor itu. Kamu mau? Aku terdiam. Pertanyaan itu adalah jebakan yang kejam. Satria tahu bahwa kenyamanan ini adalah racun yang sudah mulai masuk ke dalam nadiku, dan ia menggunakannya untuk membungkam nuraniku. Pertengkaran pagi itu menyisakan lubang besar di hati kami. Satria pergi meninggalkan rumah dengan membanting pintu, mungkin merasa terhina karena pengorbanannya dipertanyakan. Namun, aku tidak lagi merasa sedih. Rasa pedih itu telah mengkristal menjadi sebuah tekad yang dingin. Aku tidak akan membiarkan Satria mengumpanku dengan tas mewah sambil ia sendiri bermain sandiwara di luar sana. Melalui bantuan seorang teman lama yang bekerja di bidang event organizer kelas atas, aku berhasil mendapatkan akses masuk ke The Royal Penthouse. Bukan sebagai tamu, melainkan sebagai staf tambahan untuk acara gala di lantai bawah yang memberiku seragam dan kartu akses masuk ke area umum gedung tersebut. Sabtu malam kembali tiba. Satria berangkat seperti biasa, rapi dan wangi. Aku menunggu 10 menit lalu berangkat dengan taksi. Di lobi gedung, jantungku berdegup kencang saat aku menempelkan kartu akses. Aku menuju lantai 45, tempat lounge and bar privat itu berada. Suasananya sangat redup dengan aroma cerutu mahal dan musik jazz yang melankolis. Dari balik seragam hitamku, aku menyelinap di antara pilar-pilar marmer. Lalu, aku melihat mereka. Di sudut ruangan yang paling gelap, di atas sofa beludru berwarna merah marun, Satria duduk berdampingan dengan seorang wanita. Wanita itu tampak berusia awal 50-an, namun sangat cantik dengan perawatan yang jelas sangat mahal. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud. Itu pasti Madam Rosa. Satria tidak terlihat seperti konsultan bisnis. Ia sedang memegang tangan wanita itu, mengusap punggung tangannya dengan ibu jarinya sambil membisikkan sesuatu yang membuat Madam Rosa tertawa kecil. Tidak ada laptop, tidak ada dokumen, hanya 2 gelas kristal berisi cairan berwarna amber di depan mereka. Madam Rosa kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Satria, persis seperti yang kubayangkan saat melihat noda di kemejanya. Satria tidak menghindar. Ia justru memiringkan kepalanya, menempelkan pipinya ke rambut wanita itu. Kamu adalah satu-satunya alasan aku bisa melewati minggu-minggu yang berat ini, Satria. Suara wanita itu terdengar lirih, namun cukup jelas karena aku berdiri di balik tirai yang hanya berjarak 3 meter dari mereka. Saya di sini untuk Anda, Madam. Selalu. Jawab Satria dengan suara yang begitu lembut, suara yang dulu kupikir hanya milikku. Aku merasa duniaku runtuh. 100 juta itu bukan hanya untuk teman bicara. 100 juta itu adalah harga untuk sebuah keintiman emosional yang seharusnya sakral dalam pernikahan. Satria sedang menjual jiwanya, menjual perhatiannya, dan yang paling menyakitkan, ia sedang menjual peran sebagai suami untuk wanita lain. Tiba-tiba, Madam Rosa merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia menyelipkannya ke dalam saku jas Satria. Bonus untuk kesabaranmu malam ini. Aku ingin kita pergi ke Singapura akhir bulan nanti. Aku butuh suasana baru, ujar Madam Rosa. Satria terdiam sejenak. Aku bisa melihat keraguan di matanya, namun itu hanya bertahan 1 detik. Ia mengangguk. Saya akan atur jadwalnya, Madam. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Aku berbalik dan berlari menuju lift. Rasa mual itu kembali, lebih hebat dari sebelumnya. Di dalam lift yang bergerak turun, aku menatap bayanganku di cermin. Aku mengenakan seragam pelayan, sementara suamiku di atas sana sedang bersulang dengan kemewahan hasil menjual harga dirinya. Aku menyadari satu hal, Satria tidak sedang bekerja. Dia sedang kecanduan pada uang muda dan kehidupan glamor yang ditawarkan Madam Rosa. Dan aku hanyalah istri di rumah yang digunakan sebagai alasan moral agar dia tidak merasa seperti seorang pria simpanan. Senin pagi, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menangis. Aku butuh tahu siapa wanita itu sebenarnya. Melalui pelacakan plat mobil yang menjemputnya semalam dan sedikit riset di media sosial Sosialita Jakarta, aku menemukan satu nama, Rosa L. Adiwijaya. Dia adalah janda dari seorang taipan tekstil, pemilik beberapa galeri seni dan butik mewah di kawasan elit Menteng. Aku mendatangi salah satu butiknya dengan pakaian terbaik yang kupunya. Tas desainer pemberian Satria kini kugunakan sebagai perisai, agar aku tidak terlihat remeh di matanya. Butik itu sangat sunyi, hanya ada aroma kayu cendana yang mahal. Di tengah ruangan, seorang wanita sedang menatap sebuah gaun malam. Itu dia, Madam Rosa. Tanpa cahaya temaram lounge semalam, ia terlihat lebih anggun sekaligus lebih mengintimidasi. Tas yang bagus, suaranya menginterupsi lamunanku. Ia berbalik, menatap tas yang kusampirkan di bahu. Edisi terbatas tahun lalu, selera yang bagus untuk wanita muda sepertimu. Jantungku berpacu. Terima kasih, suamiku yang membelikannya. Madam Rosa tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Ia berjalan mendekat, aroma bunga lili yang pekat, aroma yang sama di kemeja Satria, kini mengepungku. Tentu saja, suamimu pria yang sangat pemurah hari ini. Aku terpaku.
Kakiku seolah tertanam di lantai butik itu. Bagaimana Anda tahu namaku? Madam Rosa menyesat teh dari cangkir porselennya dengan tenang. Satria banyak bercerita tentangmu. Tentang bagaimana dia sangat mencintaimu, tapi merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kemewahan yang layak kamu dapatkan. Itulah alasan dia menandatangani kontrak denganku. Rasa panas menjalar ke wajahku. Jadi, selama ini Satria menceritakan kehidupan pribadi kami pada wanita ini, menjadikan kemiskinan masa lalu kami sebagai alasan untuk menjual waktunya. Jadi Anda mengakuinya. Anda membayar suami orang untuk menemani Anda? Suaraku bergetar karena amarah. Aku tidak membayar untuk seks, jika itu yang kamu khawatirkan. Madam Rosa melangkah mengitariku, seolah sedang menilai kualitas kain pakaianku. Aku membayar untuk ketenangan. Aku membayar untuk kehadiran seorang pria yang cerdas, sopan, dan tahu cara memperlakukan wanita. Satria adalah aktor yang hebat hari ini. Dia bisa membuatku merasa tidak sendirian di dunia ini, hanya dengan 100 juta sebulan. Itu harga yang sangat murah untukku. Dia bukan barang yang bisa Anda sewa, teriakku, tidak peduli lagi pada tatapan pelayan butik. Semua orang punya harga hari ini, termasuk kamu. Madam Rosa berhenti tepat di depanku. Matanya yang tajam menatap langsung ke mataku. Uang yang kamu pakai untuk membayar apartemenmu, tas yang kamu pegang itu, bahkan makanan yang kamu telan tadi pagi, itu semua dariku. Kamu secara tidak langsung sedang menikmati kontrak ini bersamanya. Ia mengeluarkan selembar kartu nama berwarna emas dari tasnya. Satria akan pergi denganku ke Singapura minggu depan. Jika kamu ingin dia berhenti, silahkan. Tapi pastikan kamu siap kembali ke rumah kontrakan kumuhmu dan melihat suamimu depresi karena merasa gagal menjadi kepala keluarga yang kaya. Aku mengambil kartu nama itu, lalu meremasnya di depan wajahnya. Suamiku bukan gagal karena miskin, dia gagal karena dia kehilangan harga dirinya padamu. Aku keluar dari butik itu dengan napas tersengal. Madam Rosa benar tentang satu hal, aku sudah terlanjur mencicipi kenyamanan dari uang itu. Namun, ia salah tentang hal lain. Ia pikir uang bisa membungkam rasa harga diriku selamanya. Malam itu, apartemen mewah kami terasa seperti penjara kaca. Aku duduk di sofa kulit yang harganya lebih mahal dari seluruh isi rumah masa kecilku, menunggu suara kunci pintu diputar. Di atas meja kopi, kartu nama emas milik Madam Rosa yang sudah remuk tergeletak sebagai barang bukti. Pukul 8 malam, Satria masuk. Ia tampak lelah, namun wajahnya langsung mengeras saat melihatku hanya duduk diam dalam kegelapan tanpa menyalakan lampu utama. "Rin, kamu kenapa belum makan?" tanyanya sambil menyalakan lampu. Cahaya terang seketika menyinari kartu nama emas di atas meja. Satria terhenti. Matanya tertuju pada benda itu. Keheningan yang mengikuti terasa lebih menyesakkan daripada teriakan. "Aku menemui Madam Rosa hari ini," ujarku. Suaraku datar, tanpa emosi yang meluap. Dia bilang aku harus berterima kasih padanya karena tas ini, apartemen ini, dan kehidupan ratu yang sedang kunikmati adalah atas kemurahan hatinya. Satria melepaskan jasnya, melemparkannya ke kursi dengan kasar. "Kenapa kamu harus ke sana, Rin? Aku sudah bilang, percayakan saja padaku. Aku melakukan ini agar kita tidak lagi dipandang sebelah mata oleh keluargamu yang kaya itu." Dengan cara menjadi pria panggilan, aku berdiri, menantang matanya. "Dia bilang kamu akan ke Singapura minggu depan. Apa itu juga bagian dari konsultasi bisnis?" Satria mendekat, mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur. "Hanya 3 hari, Rin. Dia hanya ingin ditemani ke pelelangan seni. Dia butuh orang yang mengerti estetika untuk memberinya pendapat. Setelah itu, dia akan memberikan bonus besar. Kita bisa melunasi sisa cicilan apartemen ini dalam sekali jalan. Dan setelah apartemen ini lunas, apalagi, Mas? Mobil mewah? Liburan ke Eropa? Kapan ini akan berhenti?" Suaraku mulai bergetar. "Kamu berbicara seolah-olah kamu sedang berkorban, tapi aku melihatmu semalam di lounge itu. Kamu tidak terlihat seperti orang yang tertekan. Kamu terlihat menikmati sentuhannya, menikmati bagaimana dia memujamu dengan uangnya. Karena di sana aku merasa dihargai." Satria akhirnya meledak. Suaranya bergema di dinding apartemen yang sunyi. "Di kantor, aku hanya pion yang diperintah. Di rumah, aku pria yang merasa gagal karena tidak bisa memberikanmu apa-apa. Tapi dengan dia, aku merasa punya kuasa. Uang itu memberiku harga diri di mata dunia, meski aku harus menjual waktuku." Aku tertawa pahit. Air mata akhirnya jatuh. Harga diri di mata dunia, tapi sampah di mataku. Kamu menukar kesetiaan kita dengan angka 100 juta. Apa kamu tidak sadar? Madam Rosa tidak membeli waktumu. Dia membeli martabatmu sebagai suamiku. Dia sedang menghancurkan kita perlahan. Dan kamu membantunya dengan senang hati. Satria terdiam. Nafasnya memburu. Ia menatap ke sekeliling apartemen,
ke arah semua kemewahan yang ia bangun dari pondasi yang rapuh. Pilih Mas, ujarku sambil menyeka air mata. Batalkan perjalanan ke Singapura, kembalikan kontrak itu, dan kita pindah dari sini besok pagi. Atau pergi ke Singapura dan jangan pernah temui aku lagi saat kamu pulang. Satria menatapku, lalu menatap ponselnya yang terus bergetar. Sebuah pesan masuk dari Madam Rosa. Ia tidak menjawab. Keraguan di matanya adalah jawaban yang paling menyakitkan yang pernah kuterima. Aku butuh waktu untuk berpikir, Rin, bisiknya lirih. Lalu masuk ke kamar tamu dan mengunci pintu. Malam itu, aku menyadari bahwa 100 juta rupiah telah berhasil membangun dinding yang lebih tebal daripada cinta yang kami bina selama bertahun-tahun. Pagi harinya, suasana apartemen terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Hening, namun penuh puing-puing emosi. Satria keluar dari kamar tamu dengan mata sembab. Di tangannya, ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Rin, aku ingin kita bicara dengan kepala dingin. Aku ingin kamu lihat sendiri faktanya. Satria meletakkan map itu di hadapanku. Ini draft kontrak asli dengan LR Management. Tidak ada poin tentang seks, tidak ada poin tentang hubungan intim. Semuanya murni pendampingan sosial. Aku membuka map itu dengan tangan dingin. Lembar demi lembar berisi aturan formal tentang jadwal, etika berpakaian, hingga kerahasiaan. Di sana tertulis jelas tugas Satria: menemani klien dalam acara jamuan, mendampingi dalam kegiatan hobi, dan menjadi rekan diskusi. Lihat, aku tidak berbohong kan? Satria mencoba meraih tanganku. Suaranya penuh harap. Ini murni bisnis jasa. Namun, mataku terpaku pada halaman terakhir, pada poin tambahan yang ditulis dengan ukuran font lebih kecil di bawah judul Klausul Loyalitas Eksklusif. Poin 14.3. Selama masa kontrak berlangsung, pendamping wajib memberikan prioritas kehadiran mutlak di atas urusan pribadi atau keluarga pada waktu yang telah ditentukan, Sabtu dan Minggu. Poin 14.4, pendamping dilarang membicarakan masalah domestik atau mengikut sertakan pasangan sah dalam narasi apapun yang dapat mengganggu kenyamanan emosional klien. Poin 14.5, adendum khusus. Apabila klien merasa membutuhkan dukungan emosional lebih dalam, deep companionship, pendamping bersedia melakukan physical intimacy yang bersifat terbatas sesuai kenyamanan kedua belah pihak dengan kompensasi tambahan yang disepakati kemudian. Aku membacanya berulang kali. Intimasi fisik yang bersifat terbatas. Aku mengeja kalimat itu dengan suara gemetar. Apa maksudnya ini, Mas? Pegangan tangan, pelukan, atau lebih dari itu dengan kompensasi tambahan? Wajah Satria memucat. Itu hanya klausul standar untuk melindungi mereka jika terjadi sesuatu yang tidak disengaja. Aku tidak pernah mengambil kompensasi tambahan itu, Rin. Sumpah. Tapi kamu menyetujuinya, Mas. Kamu menandatangani bahwa harga dirimu bisa dinegosiasikan jika Madam Rosa merasa butuh dukungan lebih dalam. Aku melempar map itu ke lantai. Klausul 14.4 juga menjelaskan kenapa kamu tidak pernah membela aku di depannya. Kamu dikontrak untuk menghapus keberadaanku dari hidupmu setiap malam minggu. Satria tertunduk. Ia tidak bisa membantah poin-poin hitam di atas putih tersebut. Kontrak itu bukan hanya membeli waktunya, tapi juga secara hukum membungkam perannya sebagai suamiku. Dia membayar 100 juta bukan untuk teman bicara, Mas. Dia membayar untuk hak milik, ujarku lirih. Setiap kali kamu menerima uang itu, kamu sedang mencicil surat cerai kita tanpa kamu sadari. Tiba-tiba ponsel Satria berdering. Nama Madam Rosa muncul di layar. Satria menatap ponsel itu, lalu menatapku. Tangannya gemetar di antara dua pilihan. Menjawab panggilan yang merupakan perintah kerja senilai jutaan rupiah, atau mematikan ponsel itu demi aku. Satria tidak mematikannya. Ia membiarkan ponsel itu terus berdering hingga masuk ke pesan suara. Kenapa tidak dimatikan? Tanyaku tajam. Aku tidak bisa, Rin. Kalau aku memutus kontrak secara sepihak tanpa alasan mendesak, ada penalti sebesar 1 miliar yang harus kubayar. Kita akan bangkrut. Kita akan kehilangan segalanya. Aku tersenyum pahit. Ternyata kita memang sudah kehilangan segalanya sejak awal, Mas. Kita hanya belum menyadarinya saja. Dunia terasa sepi saat Satria akhirnya berangkat kerja dengan wajah penuh ketakutan akan penalti kontrak. Di tengah kesendirianku, sebuah pesan masuk dari akun media sosial lamaku. Arini, aku di Jakarta untuk urusan bisnis. Kudengar kamu tinggal di Senopati sekarang. Mau minum kopi dan bicara tentang masa lalu. Pesan itu datang dari Raka, mantan kekasihku yang dulu kutinggalkan karena ia terlalu fokus mengejar karir di luar negeri. Kini, Raka adalah pengusaha sukses di bidang teknologi. Ironisnya, ia adalah sosok pria yang Satria coba tiru dengan jalan pintas. Malam itu, aku bertemu Raka di sebuah rooftop bar yang mewah. Raka tampak lebih matang, tenang, dan yang terpenting, ia memiliki aura otoritas yang murni, bukan hasil sewaan. Kamu terlihat
Berbeda, Rin. Lebih mewah, tapi matamu terlihat sangat lelah, ujar Raka sambil menatapku dalam-dalam. Aku hanya tersenyum hambar, menyesap koktelku. Aku menceritakan segalanya. Tentang Satria, tentang Madam Rosa, dan tentang kontrak 100 juta itu. Aku butuh seseorang untuk mendengar betapa kotornya perasaanku. Raka terdiam sejenak. Lalu ia tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tapi tawa prihatin. 100 juta sebulan untuk menjual harga diri. Itu angka yang sangat kecil untuk merusak pernikahan sepertimu, Arini. Raka mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku punya tawaran. Aku butuh pendamping untuk acara gala pengusaha di Bali minggu depan. Hanya 3 hari. Aku akan melunasi penalti kontrak suamimu yang 1 miliar itu. Dan memberimu kehidupan yang jauh lebih baik daripada apartemen sewaan ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup ada di sampingku. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah tawaran yang sama persis dengan yang diterima Satria. Balas dendam yang sempurna. Aku bisa membayar utang Satria, membebaskannya dari Madam Rosa, sekaligus menunjukkan padanya bagaimana rasanya melihat pasanganmu dibeli oleh orang lain. Kamu ingin aku menjadi sepertinya, Raka? Menjual waktuku untuk uang? Tanyaku dengan suara bergetar. Bukan menjual Arini. Aku hanya ingin memberimu pilihan. Kenapa hanya Satria yang boleh menikmati kemewahan dengan cara itu? Jika uang bisa membenarkan pengkhianatannya, bukankah uangku juga bisa membenarkan kebebasanmu? Aku menatap Raka. Dia adalah jalan keluar tercepat. Aku bisa mengakhiri penderitaan finansial kami dalam semalam. Namun, saat aku menatap pantulan diriku di gelas koktail, aku melihat bayangan Madam Rosa. Jika aku menerima tawaran Raka, apa bedanya aku dengan wanita yang kubenci itu? Dan apa bedanya aku dengan Satria yang kini kuhina? Uang Satria membelikan kami apartemen ini, Raka. Tapi uangmu hanya akan membelikan kami kebencian yang baru. Jawabku pelan. Pikirkanlah, Arini. Tawaran ini berlaku sampai besok. Aku ingin menyelamatkanmu. Tapi aku juga ingin memilikimu dengan cara yang adil. Aku pulang ke apartemen dengan perasaan yang lebih kacau. Di satu sisi, aku sangat ingin membalas Satria. Aku ingin dia merasakan api cemburu yang sama. Namun di sisi lain, aku menyadari bahwa jika aku terjun ke lubang yang sama, maka pernikahan kami benar-benar sudah berakhir. Uang bukan hanya merusak Satria. Kini uang juga mulai menggoda nuraniku. Aku mengira pertemuan dengan Raka adalah puncak dari ujian mentalku. Namun, aku lupa bahwa Madam Rosa memiliki mata dan telinga di mana-mana. Esok paginya, sebuah amplop besar berwarna hitam sudah terselip di bawah pintu apartemen kami. Isinya bukan surat, melainkan foto-fotonya saat aku sedang duduk berdua dengan Raka di rooftop bar. Di bawah foto itu terdapat catatan singkat dengan tulisan tangan yang rapi. Ternyata semua orang memang punya harga, bukan? Belum sempat aku mencerna ancaman itu, Satria pulang dengan wajah pucat. Ia tidak pergi ke kantor. Ia langsung duduk di meja makan, menatapku dengan tatapan kosong. Dia tahu, Rin. Suara Satria bergetar. Madam Rosa tahu kamu menemui Raka. Dia memanggilku ke rumahnya pagi-pagi sekali. Lalu, apa yang dia katakan? Tanyaku, mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Satria meletakkan sebuah draft kontrak baru di atas meja. Kontrak itu sudah ditandatangani oleh Madam Rosa, tinggal menunggu tanda tangan Satria. Mataku membelalak melihat angka yang tertera di sana. 1 miliar rupiah per bulan. Dia menaikkan nilainya 10 kali lipat, Rin, bisik Satria. Tapi ada syarat baru di dalamnya. Aku harus mengakhiri pernikahan kita secara resmi. Dia ingin aku pindah ke penthouse-nya dan menjadi pendampingnya secara penuh tanpa gangguan urusan domestik. Aku tertawa hambar. Sebuah tawa yang terdengar menyakitkan di telingaku sendiri. 1 miliar untuk sebuah surat cerai. Jadi itulah harga cintaku di matanya. Dan di matamu? Dia bilang dia bisa membayarmu juga, Rin. Satria menatapku dengan mata merah. Dia bilang jika aku menandatangani ini, dia akan memberikan 5 miliar tunai untukmu sebagai biaya ganti rugi, agar kamu bisa memulai hidup baru dengan Raka atau siapapun itu. Kita semua menang, Rin. Kamu kaya, aku kaya, dan utang-utang kita lunas. Aku melangkah maju dan menampar wajah Satria sekeras yang aku bisa. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sunyi. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu, Satria? Dia tidak sedang memberimu kekayaan, dia sedang membelimu seperti budak. Teriakku histeris. Dia ingin menghancurkanku karena dia tidak tahan melihat ada sesuatu yang tidak bisa dia beli dengan uangnya, yaitu kesetiaan kita. Dan kamu malah menghitung berapa keuntungan yang bisa kita dapat dari kehancuran rumah tangga kita. Satria memegang pipinya, namun ia tidak marah.
Ia justru menangis seseduh-seduh. Aku capek hidup pura-pura, Rin. Aku takut pada penalti itu. Aku takut kembali miskin. 1 miliar sebulan. Kita tidak perlu bekerja lagi seumur hidup. Apa kamu tidak mau hidup tenang tanpa harus memikirkan tagihan? Hidup tenang di atas bangkai pernikahan kita? Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba menguasai diri. Jika kamu menandatangani itu, Satria, kamu bukan hanya kehilangan aku. Kamu kehilangan jiwamu. Kamu akan menjadi pajangan di lemari Madam Rosa sampai dia bosan dan membuangmu seperti sampah. Satria menatap pulpen di samping kontrak itu. Di satu sisi ada cinta yang kini penuh luka. Di sisi lain ada angka 90 yang menjanjikan kemudahan hidup. Jangan lakukan itu, Mas. Bisikku lirih. Jika kamu masih mencintaiku, kita keluar dari sini sekarang juga. Pakai baju yang ada di badan kita saja. Kita tinggalkan semua harta haram ini. Namun Satria tidak bergerak. Ia menatap kontrak itu dengan rakus sekaligus takut. Di saat itulah aku menyadari bahwa pria yang kucintai telah mati. Yang ada di depanku hanyalah seseorang yang sudah lumpuh oleh keserakahan. Keheningan di ruang tamu itu terasa begitu pekat. Seolah waktu berhenti berputar tepat di atas lembaran kontrak senilai 1 miliar tersebut. Satria masih memegang pulpennya. Jemarinya bergetar hebat. Matanya berpindah-pindah antara draft perceraian dan wajah Arini yang sembab. "Mas, letakkan pulpen itu," bisik Arini untuk terakhir kalinya. Satria menatap Arini, lalu menatap pantulan dirinya di jendela kaca apartemen yang mewah. Ia melihat pria dengan pakaian mahal, namun dengan sorot mata yang kosong. Ia membayangkan kembali ke rumah kontrakan, mengantre transportasi umum, dan dicemooh oleh keluarga besar karena dianggap gagal. Lalu ia menggoreskan tanda tangannya, cepat dan tegas. Arini terhuyung ke belakang, seolah-olah peluru baru saja menembus jantungnya. "Kamu benar-benar melakukannya?" Satria tidak berani menatap mata istrinya. Ia meletakkan pulpen itu dengan tangan yang kini tak lagi bergetar. "Aku tidak bisa kembali menjadi orang miskin, Rin. Aku tidak bisa. Ambil 5 miliar itu, pergilah. Carilah kebahagiaanmu. Aku akan mengirimkan dokumen resminya lewat pengacara minggu depan." Arini tidak menangis lagi. Rasa sakitnya telah mencapai titik jenuh hingga berubah menjadi tawa hambar yang mengerikan. Ia berjalan menuju meja, mengambil draft kontrak itu, dan merobek bagian yang mencantumkan namanya sebagai penerima biaya ganti rugi 5 miliar rupiah. "Aku mungkin miskin, Satria, tapi aku tidak bisa dibeli," ujar Arini dingin. Arini berjalan ke kamar, bukan untuk berkemas. Ia hanya mengambil tas ransel tua yang ia bawa saat pertama kali mereka menikah. Tas kain yang sudah agak pudar warnanya. Ia tidak mengambil satupun tas desainer, tidak mengambil perhiasan, bahkan meninggalkan ponsel mahal yang dibelikan Satria di atas tempat tidur. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, Satria memanggilnya. "Rin, kamu mau kemana? Tanpa uang? Kamu mau tinggal di mana?" Arini berhenti di ambang pintu tanpa menoleh. "Kemanapun. Asal bukan di tempat yang baunya seperti bangkai harga diri. Nikmatilah 1 miliarmu, Mas. Nikmatilah hidupmu sebagai pajangan Madam Rosa. Tapi ingat satu hal. Saat dia bosan padamu, jangan pernah mencari aku. Karena di mataku, kamu sudah mati malam ini." Arini keluar dan menutup pintu apartemen itu dengan pelan. Tidak ada dentuman keras. Hanya bunyi klik yang menandakan berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya. 1 jam kemudian, Arini berdiri di pinggir jalan raya, menunggu bus kota. Hujan turun rintik-rintik, membasahi wajahnya. Ia merogoh saku jaket tuanya dan menemukan sebuah kunci kecil. Kunci gudang di rumah ibunya yang sudah lama tak ditempati. Ia tidak punya apa-apa lagi. Hartanya 0. Tabungannya 0. Status pernikahannya menuju 0. Namun saat bus itu datang dan ia melangkah masuk, Arini merasakan beban yang luar biasa berat baru saja terangkat dari bahunya. Ia menghirup udara malam yang dingin. Udara yang tidak berbau parfum bunga lili milik Madam Rosa. Di tempat lain, di dalam penthouse megah, Satria duduk sendirian menatap kontraknya. Ia kaya raya sekarang. Ia memiliki segalanya. Namun saat ia mencoba memanggil nama Arini karena haus, ia baru menyadari bahwa dalam ruangan seluas itu, hanya ada suara detak jam yang mengingatkannya bahwa ia telah menjual satu-satunya hal yang tak bisa ia beli kembali. Rumah untuk jiwanya. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.